Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil produk kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil produk kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Siti Aisyah selaku ketua dan Reza Fadriane, adanya Anissa Desri Ramadia, Risa Novia, dan Muhammad Fadil. Next. Kali ini produk kami yaitu tentang mini kondok frozen. Next. Mini kondok frozen adalah sebuah bisnis di bidang kuliner yang bahan dasarnya terbuat dari jamur. Mini kondok frozen ini merupakan bisnis rumahan yang menggunakan jamur sebagai bahan utama. Promosi mini kondok frozen dilakukan melalui media sosial, penyebaran brosur produk ke konsumen, menggunakan jasa endorsement, dan lain-lain. Baiklah, pembahasan untuk kali ini ada beberapa bagian. Yang pertama, adanya pendahuluan. Yang kedua, adanya deskripsi usaha. Yang ketiga, adanya metode pelaksanaan. Yang keempat, adanya manajemen dan organisasi. Dan yang kelima, bagaimana pemasaran dan strategi penjualan. Next. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan adanya latar belakang. Sebelum kita mengetahui tentang latar belakang bisnis ini, kita harus mengetahui apakah itu bisnis. Bisnis adalah suatu kegiatan ekonomi dengan mengelola suatu hal, baik dari barang yang semula tidak berguna menjadi lebih bernilai untuk seterusnya diperdagangkan di dalam lingkungan pasar untuk mendapatkan suatu yang kita inginkan. Peluang bisnis atau berwirausaha pada sektor makanan sangat terbuka lebar karena semua manusia pasti membutuhkan makanan. Maka dari ini, salah satu bisnis makanan yang sangat terpopuler atau digemari oleh di kalangan masyarakat saat ini yaitu adanya mini kondok. Banyaknya penggemar kondok yang meliputi kalangan bawah sampai kalangan atas dan juga rasanya yang pas dan harganya yang menjangkau. Maka dari ini, kami menjadikan bisnis ini sebagai bisnis yang menjanjikan untuk memberikan keuntungan. Makanya, bisnis mini kondok yang kami buat merupakan bisnis yang masih tergolong sederhana, di mana sosis yang kami gunakan terbuat dari jamur tiram. Biasanya, kondok terbuat dari sosis daging yang dibaluri adonan tepung yang sudah mengembang lalu digoreng. Dan terdapat varian lainnya seperti menggunakan mozzarella. Namun, harus kita ketahui bahwasanya tidak semua orang bisa memakan olahan dari daging seperti vegetarian. Maka dari itu, kami memotivasi produk ini yaitu dengan mengembangkan usaha di bidang makanan kuliner yang kami namakan mini kondok frozen yang kami jual dalam kemasan beku atau frozen. Untuk perumusan masalah yaitu bagaimana cara membuat mini kondok frozen. Yang kedua, bagaimana membuat masyarakat tertarik pada makanan ini. Yang ketiga, bagaimana caranya membuat makanan ini bisa dikenal di lingkungan masyarakat. Yaitu adanya tujuan. Tujuan dari mini kondok ini yaitu melaksanakan proses mini kondok frozen. Yang kedua, menghitung kelayakan usaha mini kondok frozen di lingkungan masyarakat. Yang ketiga yaitu bagi konsumen yang tidak dapat memakan dari olahan daging bisa mencoba makanan ini. Yang keempat yaitu melakukan pemasaran yang efektif untuk usaha mini kondok frozen. Next. Oke, selanjutnya itu ada bab 2 yaitu deskripsi usaha. Yang pertama itu adalah profil perusahaan, di mana mini kondok frozen tersebut merupakan usaha industri rumahan yang berlokasi di Jalan Kota Tua nomor 8.
Kota Pauh, Padang, Sumatera Barat. Penjualan produk ini dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak supermarket atau grosiran. Nah, untuk pemasaran dan promosi itu digunakan yaitu menggunakan media online dan offline untuk menarik pelanggan agar mencoba produk ini. Nah, keunikan dan keunggulan dari usaha ini di mana memiliki kualitas yang baik karena dibuat dengan bahan-bahan yang berkualitas tinggi dan sehat untuk dimakan karena berasal dari sayur-sayuran. Nah, untuk tujuan usahanya itu ada dua. Yang pertama, yaitu memperoleh keuntungan dari bisnis yang dilakukan. Dan yang kedua, itu menyediakan mini kondok frozen yang inovatif dan rasa yang enak. Baik, selanjutnya itu adalah metode pelaksanaan outlook usaha, yaitu kondok yang terbuat dari sosis berbahan dasar jamur. Kondok yang biasa kita temui itu adalah kondok yang terbuat dari sosis berbahan dasar daging, sehingga masyarakat yang tidak bisa memakan makanan yang terbuat dari olahan daging juga tidak bisa menikmati jenis makanan ini. Oleh karena itu, dari program tersebut kami memunculkan ide untuk membuat kondok yang terbuat dari sosis yang berbahan dasar jamur. Kemudian spesifikasi produk dan jasa. Kondok ini berbahan dasar dari sosis jamur, di mana sosis jamur ini didapatkan dari produksi rumahan atau sosis jamur ini akan diproduksi sendiri. Jamur itu sendiri akan diperoleh dari produsen jamur, sehingga diharapkan jamur yang didapatkan itu memiliki kualitas terbaik. Selain dari jamur, terdapat beberapa bahan yang digunakan dalam pembuatan kondok ini, seperti terigu, tepung tapioka, kemudian minyak jagung, tepung jagung, dan bahan-bahan lainnya. Kemudian keunggulan kompetitif dari produk dan jasa, di mana keunggulan dari produk ini yaitu terdapat dalam bahan utama yang digunakan, yang di mana bahan utama yang digunakan itu terbuat dari sayuran atau jamur, sehingga masyarakat yang tidak bisa memakan makanan yang terbuat dari daging bisa menikmati jenis makanan ini. Kemudian identifikasi target pasar, yaitu masyarakat vegetarian, masyarakat milenial yang dapat mengakses media sosial, kemudian toko grosiran, supermarket, dan daerah-daerah yang mudah dijangkau dengan jasa pengiriman. Oke, selanjutnya itu ada bab 4, manajemen dan organisasi. Next. Oke, yang di slide ini merupakan bagian dari struktur tim manajemen. Dalam pendirian sebuah usaha atau bisnis tentunya membutuhkan pengelolaan barang, keuangan, dan tenaga kerja yang baik agar hasil yang diharapkan pada bisnis ini dapat tercapai. Bisnis ini dikelola secara bersama-sama dan setiap orang mempunyai tugasnya masing-masing. Yang pertama itu ada pemilik. Tugas dari pemilik ini itu bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan hidup perusahaan, serta mengangkat atau memberhentikan karyawan dan memberi gaji karyawan. Yang kedua itu ada bagian pemasaran. Bagian pemasaran ini memiliki beberapa tugas, yaitu diantaranya mengurus anggaran biaya distribusi, memperhatikan keadaan pasar dan perkembangan pemasaran hasil produk sendiri, dan berusaha membuka area pasar baru dengan memperhatikan daerah mana yang memiliki pembeli terbanyak. Yang ketiga itu ada bagian produksi. Tugasnya yaitu menentukan lokasi produksi, menentukan jumlah produksi per harinya, seleksi peralatan mesin-mesin yang dibutuhkan pada pembuatan kondok frozen, seleksi rancangan hasil produksi, dan bertanggung jawab terhadap barang mentah atau bahan baku. Yang keempat itu ada bagian keuangan. Bagian keuangan ini sangat penting dalam suatu perusahaan karena bagian ini akan mengatur keluar atau masuknya suatu keuangan. Dan tugasnya yaitu mengelola administrasi keuangan, mengatur dan bertanggung jawab atas keuangan perusahaan, memberikan laporan keuangan kepada pemilik, dan bertanggung jawab atas kelancaran administrasi perusahaan. Yang kelima itu ada bagian operasional, yaitu bagian yang akan menjalankan usaha yang dilakukan. Tugasnya yaitu sebagai manajemen tenaga kerja dan pengendalian mutu kualitas produk, serta pemeliharaan mesin dan peralatan yang dibutuhkan dalam produksi mini kondok frozen. Next.
Selanjutnya yaitu ada pemasaran dan strategi penjualan. Yang pertama ada identifikasi dan deskripsi pasar. Saat ini corn dog merupakan jenis makanan yang sangat populer dan banyak digemari oleh masyarakat umum, terutama kaum milenial, yang produk ini dapat dibeli dan didapatkan di grosiran ataupun swalayan. Pada umumnya, corn dog itu kan berisi daging yang dibaluri adonan tepung yang sudah mengembang lalu digoreng. Tetapi ada sebagian orang yang tidak suka dengan sosis daging sehingga mereka pun tidak dapat mengkonsumsi corn dog seperti yang lain. Oleh karena itu, lahirlah ide untuk membuat produk mini corn dog frozen yang bermanfaat bagi konsumen yang tidak dapat memakan makanan yang diolah dari daging alias masyarakat vegetarian, karena produk yang ditawarkan ini menggunakan sosis jamur dengan bahan bakunya terbuat dari jamur tiram. Nah, yang kedua ada deskripsi kanal distribusi. Untuk mendapatkan bahan baku pembuatan mini corn dog frozen itu akan bekerja sama dengan pihak seller jamur tiram, seller tepung, dan toko grosiran untuk mendapatkan bahan produk. Nah, setelah mendapatkan bahan baku produk, maka akan dilakukan proses pembuatan sosis jamur. Setelah sosis jamur ini diproses, sosis jamur akan dicelupkan ke adonan pencelup, lalu dilapisi dengan tepung roti dan didiamkan selama 1 jam di dalam freezer. Setelah didiamkan selama 1 jam di dalam freezer, maka dilakukan proses pengemasan mini corn dog frozen dengan plastik mica secara kedap udara dan dilapisi lagi dengan plastik kemasan produk. Produk ini dipasarkan dengan cara membuka toko dan bekerja sama dengan minimarket terdekat, kemudian juga melalui media sosial dan jasa endorsement. Nah, sebelum produk ini dipasarkan, itu sudah mengurus dan mendapatkan izin dari pihak Dinkes, BPOM, dan label halal dari MUI. Nah, berikutnya yang ketiga ada strategi penjualan. Dengan melakukan promosi produk melalui sosial media dan jasa endorsement tadi. Next. Ada rincian biayanya. Yang pertama itu bisa dilihat pada tabel bahan produk itu. Untuk bahan produk itu biayanya setelah ditotalkan ada sekitar 1.894.000, dan di tabel berikutnya ada bagian kebutuhan pembiayaan atau model investasi di awal yaitu sekitar 27.198.000. Nah, total keseluruhannya itu setelah ditotalkan yaitu sekitar Rp29.092.000. Nah, keuntungan yang kami ambil di sini adalah sebesar 20%. Sehingga harga jual produk yang didapatkan yaitu 30.000 per kemasannya. Nah, per kemasan ini, satu kemasan itu terdiri dari 5 mini corn dog. Nah, cukup sekian. Dikembalikan lagi ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rise dan rekan-rekan yang telah mempresentasikan. Jika ada kurang dan salah dari hasil presentasi kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.